ada sebuah VT yang saya tanggapi ya. Di sini kita lihat nanti VT-nya. 6 bibit sawit abal-abal yang tidak jelas asal-usulnya. Dibersihkan, tidak tahu peraturan perawatan dan pemupukan, yang enggak juga akan berhasil. Nah, itu kuncinya, guys. Saya orang Riau juga, Kabupaten Pelalawan, Kerumutan, datang ke sini. Saya lihat kan buah sawit saya yang abal-abal sama dia. Biar matanya terbuka. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas ya masalah yang mana di sini ada sebuah VT yang saya tanggapi ya. Di sini kita lihat nanti VT-nya. Masalah keadaan kondisi bibit. Dia bilang bahwasanya itu adalah bibit abal-abal. Oke, terlebih dahulu jangan lupa di subscribe, like, dan share, komen. Salam planter Indonesia. Mari kita bahas. Yang ini adalah sawit adi petani. Yang kalau terawat itu, otomatis buahnya akan banyak. Apabila sawit yang tidak terawat, itu baik itu tidak dipupuk, baik itu tidak di browning, baik itu pelepahnya berserakan di bawah. Terus pelepahnya ini banyak sampai ke bawah tidak di browning. Itu namanya adalah sawit yang tidak terawat. Makanya untuk memunculkan buahnya itu susah. Karena kalau sawit dirawat seperti ini terawat ya. Ini buahnya banyak. Kalau yang terawat seperti ini contohnya. Itu satu tuh. Pokoknya yang terawat itu pasti berbuah apabila dipupuk. Mari kita lihat konten anak-anak ini. Anak-anak lah kata saya. Dia begitu pengen mengklaim bibit abal-abal itu tidak bagus. Ini bibit saya abal-abal. Ya alias cabutan atau abal-abal, atau mungkin orang itu cabutan. Tapi kalau di sini bisa kita lihat itu memang betul-betul tidak terawat kebunnya. Betul-betul. Oke, kita lihat. Kita lihat videonya ya guys. Kita langsung aja. Kita lihat videonya. Jangan lupa tonton ya. Baik-baik sampai dengar sampai habis. Jangan sampai salah gagal paham. Oke. Korban bibit sawit abal-abal. Nah, ini teman-teman bukti kalau kita menanam bibit sawit abal-abal yang tidak jelas asal-usulnya. Petani ini teman-teman. Tuh lihat nih guys. Sedangkan pelepahnya itu banyak tuh guys. Tidak tahu. Bukan tak ada buah tuh, kita lihat ada buahnya. Contohnya seperti ini. Banyak sekali bunga jantannya dan buahnya, buah landak, dan ukurannya sangat kecil. Nah, jadi untuk teman-teman tuh lihat pelepahnya berserakan di bawah. Terhadap banyak pelepah yang mati itu. Sangat menyarankan menggunakan bibit sawit. Itulah guys, entah apa ya pikirin orang ini seperti ini. Tuh pelepahnya tuh berserakan di bawah. Tuh pelepahnya bersongkok ke atas. Ada buahnya tuh. Kelihatan sana pelepahnya mati. Dia ini lihat bibit orang ya, bibit orang yang dia lihat kondisinya. Pada kondisi sawit itu bagus. Ini kurang perawatan saja, pemupukan dan perawatan atau browning. Berserakan. Nah, ini tidak dirawat. Kayak di ninja sawitnya guys. Memuaskan. Coba kalian di ninja. Karena menggunakan bibit sawit abal-abal. Dengar abal-abal. Ini ada teman-teman, buahnya lumayan. Pada buah tuh guys. Banyak, tapi sangat kecil. Bilang kecil. Aduh. Pohonnya umurnya sudah tua. Ini abal-abal bos. Kecil nggak buahnya ini? Kecil nggak gini? Abal-abal. Kami sarankan, para pengedukasi ini sangat menyarankan untuk menggunakan bibit sawit unggul yang sudah pasti genetiknya, yang sudah pasti asal-usulnya. Itulah guys, hati-hati ya sobat petani pemula. Kalau kayak gini katanya edukasi. Yang penting bibit sawit unggulnya itu asli, langsung dari balai pembenihannya, agar teman-teman tidak menjadi korban selanjutnya. Kalau kita menanam bibit sawit abal-abal yang dia melihat kebun orang nih guys. Lihat kebun orang guys. Pelepahnya berserakan tuh baru dipanen kayaknya pelepah kayak ninja gitulah. Buahnya diambil curi gitu. Hasilnya memuaskan. Pasti kita semangat untuk merawatnya. Contohnya petani ini. Karena hasilnya dia pelepah di bawah guys, berserakan. Ini untuk merawatnya. Ini gampang nih untuk merawatnya guys. Ini dikasih pupuk aja KCL dulu. Habis itu di browning pelepahnya, bikin songgo satu, habis itu piringan dibersihkan, bagus nanti ini. Nanti buah banyak tuh. Memang untuk pemula ya teman-teman, diwajibkan untuk menggunakan bibit sawit unggul. Ya, kamu aja yang gunakan unggul, kami enggak. Jadi teman-teman percayalah. Lihatlah, kebunnya nggak terawat. Kalau masalah rumputnya biar nggak apa-apa, masih bisa lah.
Nah, ini buahnya banyak, guys. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Nah, itulah guys. Udah tahu kan? Videonya udah kita lihat kan? Seperti inilah. Katanya mengedukasi. Bolehlah kita mengedukasi sesuatu hal itu, boleh kita mengedukasi. Tapi janganlah brand-brand yang lain itu menjelekkan. Silakan membuat edukasi, jangan menjelekkan sawit orang. Itu kalau sempat tahu orang punyanya, itu marah nanti sawitnya jelekkan. Apalagi kalau sawit saya ini ada orang menjelekkan. Saya marah. Mempostingin sawit saya sendiri kan, di petani ini marah lah. Nah, tapi kita belum lihat buahnya, kondisi buahnya. Lihat buahnya banyak. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, inilah contoh bagi kita. Kalau sawit tidak dirawat, tidak dipupuk, tidak di browning, makanya aku bilang perawatan dan pemupukan itu harus teratur dan tepat. Kalau tidak tepat perawatan dan pemupukan yang teratur, makanya hasil nggak seperti ini guys. Ini saya udah capek-capek kadang-kadang bilang sama petani-petani pemula bahwasanya bibit itu memang kalau takut kita untuk menanam bibit abal-abal seperti cabutan atau kentosan, itu nggak usah ditanam, pilih aja bibit unggul. Nah, gitu ya. Tapi percuma saja kalau kita menanam bibit unggul tapi tidak dirawat, tidak dibersihkan, tidak tahu peraturan perawatan dan pemupukan, yang nggak juga akan berhasil. Nah, itu kuncinya, guys. Jadi itulah buat sahabat-sahabat petani. Udah kita lihat videonya tadi. Ya, saya keling kepala. Udah lama sebenarnya bikin video ini, tapi yang gimana lagi ya, biarlah. Nah, itulah. Sebenarnya saya nggak suka gitu. Tapi kalau katanya di situ dia mau jual pupuk, bukan masalah mengedukasi ini. Ya jual pupuk, silakan jual pupuk, ya kan? Nggak usah ikut campur dalam arena, bukan arena dia, ya kan? Gitu. Dia mana tahu, dia nggak pernah ke kebun merawat kayak adik petani sendiri ini merawat, ya pemupukan sendiri kan, pembersihan lahan sendiri. Nah, itu seperti itu, guys. Jadi buat sahabat petani pemula, jangan kalau video yang tidak bermutu, baik itu video saya tidak bermutu, nggak usah didengarin. Video yang bermutu, yang bermanfaat bagi kita, yang besar hasilnya dan menguntungkan untuk hasil produksi kita, silakan. Nah, karena di petani sini udah mencoba. Kalau seandainya yang bikin yang suaranya ini kan di konten yang bikin video konten ini, kalau dia mau datanglah ke tempat saya. Saya orang Riau juga, Kabupaten Pelalawan, Kerumutan. Datang ke sini, saya lihatkan buah sawit saya yang abal-abal sama dia. Biar matanya terbuka, pintu hatinya terbuka. Ya jangan menyinggung gitu kan. Saya ini menanam bibit abal-abal atau cabutan, kentosan. Nah, jadi nggak usah menyinggung brand-brand lain. Silakan Anda mau mengunggulkan, mengidolakan, tapi jangan bawa brand-brand yang lain gitu. Silakan kalau bilang unggul, silakan bilang unggul. Oke, saya mau kalau adu data, silakan adu data. Kita ini bukan perusahaan, bukan PT pribadi. Nah, kita nggak sama dengan perusahaan PT. Kalau PT itu tidak bisa disamakan dengan masyarakat. Masyarakat ini kekurangan budget, kekurangan biaya, kekurangan keuangan untuk perawatan dan pemupukan kelapa sawit. Nah, itulah. Jadi di sini Adi Petani membikinkan edukasi gimana caranya untuk pemupukan perawatan yang semudah dan simpel, tapi hasil produksinya meningkat dan hasilnya mencapai per hektarnya per bulannya mencapai 3 ton gitu kan, atau mencapai 4 ton per bulannya per hektarnya. Nah, gitu yang kita harus kendalikan gimana untuk para petani-petani mula. Oke, cukup sekian. Salam Planter Kelapa Sawit Indonesia. Oke.